atau dari pandangan Anda sebetulnya dampak ekonomi apa lagi yang kiranya dapat terefleksikan juga ke stabilitas ekonomi tanah air apabila perang Israel dan juga Hamas ini berlangsung cukup lama, Pak Ose? Ya, dampak yang paling mungkin ada beberapa ya tentunya. Pertama adalah tadi saya sempat singgung juga adanya disrupsi di dalam logistik dan transportation. Kita ketahui juga bahwa di daerah tersebut juga tetap menjadi salah satu yang jalur perdagangan yang cukup penting dengan adanya terusan Suez dan berbagai dan juga daerah Teluk itu tentu sangat sangat pesat sekali perkembangannya. Oleh karena itu kalau memang ini meluas hingga yang terlibat itu bukan hanya antara Israel dengan Hamas saja, tetapi juga misalkan kita lihat ikut campurnya berbagai negara-negara Arab yang lain, ini tentunya akan meningkatkan risiko dari berbagai jalur perdagangan ataupun jalur transportasi tadi. Ini satu hal yang bisa mungkin kita amati. Yang lainnya adalah juga kita melihat bahwa ini semakin hari semakin meningkatkan geopolitical tension yang sudah ada. Kita sudah ketahui bahwa bagaimana geopolitical tension ini meningkat dengan adanya serangan Rusia ke Ukraina kemarin ini. Tetapi bukan hanya itu, kita juga masih mengetahui bahwa di daerah Asia Timur misalnya itu antara Tiongkok dengan Taiwan tentunya masih mempunyai permasalahan terus, dan itu sudah sangat mempengaruhi perekonomian di daerah ini dengan adanya geopolitical tension ataupun geopolitical sentiment yang semakin tinggi. Ini akan membuat perekonomian akan menjadi jauh lebih tidak adaptif begitu ya, akan semakin mahal, biaya aktivitas ekonomi juga akan semakin tinggi. Yang namanya insurance mungkin akan menjadi jauh lebih tinggi lagi Baik. premi yang diharuskan, dan hal-hal seperti ini yang mungkin tidak merupakan dampak yang langsung tetapi akan menyulitkan ke depan-depannya di dalam menjalankan perekonomian secara lebih baik. Oke, baik. Saya akan ke Pak Zudi. Pak Zudi, dengan adanya peningkatan eskalasi begitu ya terkait ketegangan geopolitik atau geopolitik tension antara Israel dan juga Hamas, apa yang kiranya perlu diantisipasi oleh pemerintah kita atas hal ini, khususnya dikaitkan dengan kondisi ekonomi kita? Singkat saja, karena memang durasi kami terbatas, Pak Zudi. Silakan. Oke, mungkin yang harus diperhatikan adalah bagaimana eskalasi ini memberikan dampak secara utuh ya ke baik ekonomi nasional maupun ekonomi global. Karena misalkan kita lihat sekarang belum tereskalasi secara penuh, tapi kalau misalkan ke depannya ada eskalasi secara penuh yang melibatkan pihak-pihak lain seperti Iran, US dan juga OPEC sampai mengeskalasi dengan misalkan kembali menerapkan production cut di produksi minyak mereka, itu akan berdampak ke Indonesia seperti itu, Mas.